Kok ini disiapkan nasi kotak, gitu kan? Itu presiden tidak mau. Apalagi orang-orang biasa yang diundang itu harus diperlakukan istimewa. Itu yang saya kagum. Yang masakannya juga sehari-hari. Jangan dikira beliau itu makanannya beda kayak kita. Ya sama kayak kita juga. Nasi liwet, sayur asem, kepala ikan gitu loh. Sama juga. Bacem, sama. Bagian pemeliharaan itu pegawainya memang pegawai sekretariat presiden dan pemeliharaannya cukup intens dan mulai dari furniture sampai ke toilet itu pun diperiksa setiap hari dan juga fasilitas yang ada di istana seperti listrik, air. Saya tugaskan kepada staf dari bagian pemeliharaan bangunan kita ini untuk mengadakan kontrol setiap hari. Jangan sampai ada, let's say, lampu yang satu picek matanya. Mati satu, itu harus segera diganti. Istana ini punya dapur, ya. Tapi dapur istana sendiri itu biasanya digunakan untuk keperluan-keperluan jamuan kenegaraan atau jamuan yang memang ada event yang besar. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi Bapak Presiden, beliau ada tukang masak sendiri yang mengerti selera beliau. Nama saya Tri Supriharjo, asal dari Palur, Ngringo, Karanganyar, Solo. Saya mulai ikut Bapak Jokowi waktu itu tahun 2013. Yang masakannya juga sehari-hari. Jangan dikira beliau itu makanannya beda kayak kita. Ya sama kayak kita juga. Nasi liwet, sayur asem, kepala ikan gitu loh. Sama juga. Bacem, sama. Masakan tuh masakan rumahan seperti sop ayam, sayur bening bayam itu. Kalau tumis pepaya muda. Kalau saat ini tumis oseng-oseng tempe, mie ketoprak. Itu seperti kalau sini seperti soto mie itu. Tapi lain, taste-nya lain. Terus soto kuning sekarang kan di Bogor. Soto kuning, hampir tiap hari soto kuning. Gitu. Terus tempe tahu bacem itu nggak lupa pasti. Teri, ya teri digoreng aja, teri Medan itu. Nah itu masaknya di bagian Wisma Negara di bangunan sebelah situ. Ya. Nasi itu nggak di meja Bapak itu. Nasi Bapak itu di counter sendiri, jalan kaki ngambil. Yang penting nasi itu panas. Camilan kesukaan Bapak saat ini singkong goreng, jagung rebus, terus lento. Lento itu dari ketela kita parut, kasih kelapa, digoreng. Sama bakwan jagung atau bakwan sayur. Itu jadi tahu tempe, bakwan, wah itu pasti. Saya ingin semua orang bisa masuk ke istana. Jadi kadang-kadang ketemu konglomerat, ketemu para pengamat ekonomi, rektor, pejabat
atau mantan pejabat, tapi juga satu waktu kita ngundang tukang ojek, pedagang kaki lima, ya. Jadi beliau ingin semua dan makan satu meja bareng-bareng duduk, tidak ada, dan kadang-kadang tamunya kaget-kaget, loh kita duduk satu meja dengan presiden, bahkan presiden nggak pernah mau di depan. Dan ada aturan main, nggak boleh mengundang orang pakai nasi kotak, marah betul, ya, harus yang terbaik. Ternyuh seneng toh Pak. Cuman di TV sekarang kan bisa salaman, bisa kata-kata sama Pak Jokowi, dikasih rezeki, ya alhamdulillah seneng. Ya mudah-mudahan saja semuanya itu serba menjadi lebih baik daripada yang sekarang ini. Gitu. Memang pada awal-awalnya selalu masih ada masalah, ya begitu. Ini kok nggak disiapkan makan, atau kok ini disiapkan nasi kotak, gitu kan? Itu presiden tidak mau. Apalagi orang-orang biasa yang diundang itu harus diperlakukan istimewa. Itu yang saya kagum. Yang jelas istana kan sekarang, Istana Merdeka itu pintunya dibuka. Jadi ada AC tapi pintu tengah itu kan beliau buka. Itu beliau buka terbuka karena beliau suka outdoor begitu. Makanya beliau juga suka di Bogor karena lebih terbuka ya. Kalau di sini agak penuh, makanya beliau suka kerja di ruang tengah itu dengan pintu yang terbuka luas. Jadi masih bisa melihat halaman dan susah. Tapi nanti kalau sudah sore sukanya di depan, di teras depan. Ya banyak nyamuk juga sebetulnya. Pak Jokowi ini tidak suka AC. Jadi Istana Negara itu beliau suka yang duduk di tempat terbuka, pintunya dibuka, ada angin sepoi-sepoi masuk, dan itu mungkin menjadi ilham beliau. Kan ada juga presiden yang ingin kerja di dalam ruangan, tetapi beliau enggak. Beliau selalu bekerja yang bisa menatap ke taman, dan itu dibuka. Nah, di awal-awal itu saya selalu memakai kaos dalam yang agak tebal, dan itu selalu berkeringat, dan itu sangat gak pantas itu membuat kita berkeringat depan presiden, sementara beliau tidak berkeringat sama sekali. Jika ada tamu negara, beliau selalu quote-unquote pamer. Promosi, dalam bahasa kita promosi. Beliau sudah pelajari istana ini, tahun berapa, luas ini berapa hektar. Beliau sudah pelajari, kita yang kesebahan waktu itu. Nah, jadi kebiasaan beliau. Jadi sebelum mengadakan pertemuan bilateral, beliau ajak presidennya duduk di situ, di teras itu. Duduk di teras, ngobrol, beliau menjelaskan sejarah istana, sejarah kebun ini, dan disebutkan pohon-pohonnya langka, bunga-bunganya bunga langka, bukan bunga kebanyakan. Diceritain. Ada sekitar 15 menit, 20 menit, baru mengadakan bilateral. Sambil minum teh itu situ. Ya, di situ tuh, di teras itu, teras belakang itu. Nah, disitulah kelihatan bahwa beliau memang ingin melihat istana ini sebagai simbol Indonesia.